pencariannya kita naikin atau rekomendasi kita naikkan. Kalau menurut saya, so far ya yang harus difokusin di Tokopedia tuh organiknya. Pertama yang saya lihat biasanya 30 hari terakhir, ini kita lihat tokonya dulu deh. Wah, ini mainan. Wah, ada komik. Ini jualnya macem-macem ya. Ini mainan ya. Mantap. Nah, pertama yang kita evaluasi ini dari sini sih. Omset di wawasan toko 30 hari terakhir dengan top ads-nya ini 1,2 juta, omsetnya 14 juta ya. Pengeluaran 2 jutaan nih karena ada biaya ongkir dan bebas ongkir sama biaya layanan. Gini masih masuk nggak? Nggak nutup deh. Belum packing, belum stok mati dan lain-lain. Bagaimana persaingan yang jualan mainan sekarang? Udah nggak main mainan ya sekarang ya? Berarti toko yang udah palu gada jadi nggak jalan ya sekarang ya? Nah, kalau toko ini kan sebenarnya udah mainan banget nih, tapi masalahnya nggak nutup omsetnya buat jalanin tokonya ya, dan bingung ini mau diapain. Lihat dari sininya ya udah nggak nutup. Ya kita lihat dari iklannya ya. Ini kan 14 juta. Kalau Desember mainan naik ya. Coba kita lihat. Berarti omset gedenya tuh bulan Desember kalau mainan. November 10 juta, Desember 18, habis itu Januari turun lagi ya, 15, terus Februari juga PR. Oke, kita lihat dari iklannya sendiri ya. Biasa kita akan langsung ke ini sih, di sort dari pengeluaran, lalu dilihat, digeser ke sini. Efektivitasnya 11 masuk atau enggak gitu. Efektivitas 11 itu hitungnya gimana sih? Nah, oke. Itu udah dipotong sama ini belum? Di marketplace anggap 10 deh. 8,5 ya, anggap 10 lah ya. Berarti 20% kalau potong 10 dipotong 8,6. Habis dong. Setelah biaya iklan masih ada 10. Berarti kita kalau naikin lagi masih bisa ya. Kalau naikin lagi berarti dia efektivitasnya di 20 ya. Berarti sampai ke 5 juga masih bisa nih, kurang lebih ya. Berarti 20% masih bisa buat ini. Berarti kalau seperti ini, saya akan coba buat naikin bidnya. Cara kita untuk scale up iklan kan efektivitasnya masih masuk, bidnya kita naikin. Kalau efektivitasnya udah nggak masuk, bidnya kita turunin. Sebenarnya sesimpel itu. Di sini sudah sering tampilnya 43,61%. Berarti setiap kali dalam 100, 43 kali tampil teratas. Udah cukup bagus. Tapi masih bisa kita tingkatin kalau kita mau. Cara tingkatinnya ya ini. Pencariannya kita naikin atau rekomendasinya kita naikkan. Nah, di sini iklan pencarian ini kan 250. Ini sekitar 236 dibagi 3608. Ini sekitar 6,5% budgetnya ya. Kalau rekomendasi lebih nggak masuk nih, lebih boncos. 134 dibagi 686. Nah, ini 20%. Berarti tadi kan 20% batas kita kan. Rekomendasi jangan diganti bidnya. Yang diganti bidnya adalah yang di pencarian, karena pencariannya masih lebih nggak boncos dibanding rekomendasi. Ya, kalau seperti ini misalnya per kliknya kita lihat rekomendasi 350, ya boleh coba dulu per kliknya dari Tokopedia. Ya, kalau memang 350 nanti masih masuk, ya bisa kita naikkan lagi 450 atau 500 ya. Nah, ini soal bid. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dari laporan pencarian. Di sini kita lihat dari pendapatannya. Nah, pendapatannya ini ternyata banyak yang kata kunci menghasilkan seperti ini, paper duck house, paper duck, bebek kertas viral, dan lain-lain. Ini saya akan klik ya, kecuali yang ini karena di sini nggak ada pendapatan. Lalu kita masukkan jadi kata kunci ya. Caranya tinggal gampang, di atas ini udah ada pilihannya kata kunci, tinggal kita masukkan. Nah, rekomendasinya Topet kasih 700 dan pencariannya spesifik. Ini buat saya mau spesifik luas ya kurang lebih lah ya, nggak terlalu ngefek. Tapi kalau bisa luas ya boleh, cuma demi waktu saya ngikutin aja. Tokopedia minta 700 pun saya pikir ya oke aja, terutama karena itu udah menghasilkan kata kuncinya, nggak apa-apa. Boleh kita ikutin kalau seperti ini. Ya, jadi saya tambahkan, dan di sini berarti kata kuncinya sudah nambah ya. Sekarang kita sort dari pengeluaran. Nah, ini ada pengeluaran yang 5.000, 5.000, 3.250. Kalau ada pengeluaran yang terlalu besar dan kita lihat itu bikin boncos, sebaliknya kata kuncinya bisa kita ambil dijadiin kata kunci negatif. Tokopedia sudah kadang-kadang di belakang ada ya. Nah, kita klik aja, lalu tinggal masukin ke kata kunci negatif. Tapi ini tergantung dari masing-masing kita ya, berasanya ini boncos atau enggak. Kalau 5.000 masih kayak geli-geli dikit ya nggak usah, apa-apa. Biarin aja. Tapi kalau sudah boncos, jadikan kata kunci negatif. Secara periodik sih, mau seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi baiknya kita lihatnya satu periode, jangan setiap hari kita gonta-ganti. Oke sih, seminggu ya. Tapi takutnya ya, kalau mau masukin jadi kata kunci negatif, 1 minggu itu boncos. Ternyata minggu depannya menghasilkan. Jadi itu yang mau kita hindari. Jangan sampai ternyata bisa menghasilkan gitu. Makanya tariknya paling enak sebenarnya 1 bulan. Iya, boleh. Ini coba kasih
kasih mic-nya deh supaya kira-kira. Malam teman-teman, saya coba sharing sedikit ya cara atau strateginya saya biasanya ya. Jadi biasanya kalau ada produk baru itu, karena mungkin juga tadi saya ada cerita, saya juga punya satu toko dari base-nya kan handphone ya. Yang namanya handphone itu kita harus kalau bisa ya berhemat budget semaksimal mungkin. Betul. Ya, jadi saya selalu punya pemikiran itu kalau mulai beriklan itu kalau bisa seminimal mungkin aja dulu. Jadi jalanin sistemnya, misalnya minimal sistem minta 400 atau minta berapa itu saya ikutin gitu. Kalau bisa saya turunin. Kalau di mainan bahkan ada beberapa mainan yang 250 udah bisa jalan sebenarnya. Jadi saya coba jalanin dulu seminimal mungkin, biarin sistemnya jalan dulu sekitar seminggu. Jadi udah mulai mainin tuh, kata kuncinya udah mulai kekumpul di sistem, laporan pencarian udah mulai kelihatan tuh. Seminggu kemudian baru dari situ tuh yang tadi Om tunjukin, ya kan, buang kata kunci yang kira-kira nggak bagus gitu ya. Kemudian kata kunci yang bagus justru dimasukin ke yang bagus ya, tadi kata kunci tabnya gitu, yang jelek dimasukin ke kata kunci negatif. Nah, pertanyaan saya, kalau yang udah bagus nih, udah masuk ke kata kunci yang itu, ketika kita sudah pindahin, ada pilihan luas spesifik. Setelah udah dipilih sesuai dengan rekomendasi, masih perlu direview nggak minggu depannya itu bagus nggak, kurang nggak? Yang di sininya ya? Iya. Di review? Masih tetap di review. Iya. Dan juga. Kalau itu udah benar, biasanya saya ke rekomendasi sampai udah terjadi ada penjualan maupun rating, baru saya berani mungkin naikin bidnya rekomendasi. Yang di sini nih? Iya. Jadi yang di sini ya? Mulai kan pencarian saya minim dulu, sama rekomendasi juga minim. Begitu udah ada penjualan nanti di rekomendasi baru saya tambahin gitu. Jadi kalau belum ada penjualan, biarin pencarian aja yang main. Menurut Om haruskah dari awal dua-duanya digas aja atau bagaimana? Untuk iklan produk sebenarnya tanpa pakai kata kunci juga jalan. Nggak usah kata kunci juga nggak apa-apa. Karena Tokopedia memang nggak terlalu bagus kata kuncinya. Kita lakukan ini pun menurut saya efeknya nggak sampai gimana kok. Tapi kalau Shopee sangat efektif di bagian ini, mainin kata kunci, pilih kata kunci yang bagus atau nggak pakai kata kunci, karena ini pengaruh banget ke trafficnya. Tapi kalau Tokopedia bener-bener dia lihat dari organik produknya, dia lihat dari judul produknya seperti apa. Jadi kalau menurut saya so far ya yang harus difokusin di Tokopedia tuh organiknya. Ya, lalu kalau di sini cuma mainin bidnya doang, kata kunci nggak terlalu sampai pengaruh sampai sekarang. Ya, jadi kalau produknya udah jelek, mau diiklanin juga nggak akan ngaruh dia tambah traffic gimana. Pertanyaan berikutnya yang kedua, mau tanya, kalau misalnya kita punya produk baru, produk baru di Tokopedia ya, gimana caranya produk baru ini bisa naik coba nih Bang? Ini sharing dikit aja ya. Kalau produk baru itu, kalau saya kan asalnya dari seller, jadi mungkin belum tentu sama setiap seller punya cara beda-beda. Tapi kalau saya cenderung lihat kondisi toko. Apakah toko kita sudah besar atau belum? Kalau toko yang cenderung belum besar, biasanya harus ada something yang di-sacrifice. Karena dalam bisnis saya yakin you gain something, you lose something. Itu yang mesti benar-benar selalu kita tanemin. Jadi apa sih yang mau kita gain, apa yang mau kita lose gitu loh. Kita mau gain rating barang itu, ya kan? Gimana cara nge-gain rating barang itu? Pertama, cara paling amannya sebenarnya iklan. Cara keduanya, kalau menurut saya, mungkin kasih diskon atau biasanya saya kasih bonus ke barang yang memang tidak laku. Kalau saya itu, untuk memancing. Karena barang itu kan emang sudah tidak jalan. Gimana pun mau kalian cuci, daripada dicucinya nggak nguntungin apapun, mendingan buat nguntungin produk baru. Jadi kalau istilah saya subsidi silang. Tapi hal yang cukup sering saya lakuin kalau dulu, karena kan barang saya banyak barang mati nih, stok mati saya kurang lebih 25%. Nah jadi suka saya gabung-gabungin. Mungkin sih itu sih yang bisa saya kasih masukan. Ya semacam hadiah. Jadi kan beli ini gratis ini, orang berasanya kan murah. Padahal emang barang ini udah nggak laku. Tapi kan orang hitung dapat 2 barang. Tapi ini dijadiin satu kan ada yang bonus ya. Biasa kan ada sistem promo toko tuh. Atau di Topet bisa nggak ya? Bisa bonusin barang juga nggak kalau nggak salah? Topet beli 2 lebih hemat atau dikasih beli itu lebih murah ya? Ya cara satu-satunya lagi mungkin pakai foto bonus, ada dikasih bonusannya kok di fotonya. Mungkin itu ya. Tapi kalau itu cuma sharing dari saya aja. Semoga bisa membantu.
Saya yang serendah-rendahnya kadang nggak jalan om, dikasih iklan serendah-rendahnya Topet nggak jalan, apalagi belum ada reviewnya. Kalau udah ada reviewnya iklan serendah-rendahnya oke, produk baru gitu kagak jalan sekarang. Jadi minimal harus rekomendasi atau di atasnya gitu. Malah itu paling cuma 2 atau 3 doang om, nggak ngefek. Orang bayar Tokopedia paling males kasih review. Kalau fiturnya udah ada, dipakai aja sih om, maksudnya itu sih nggak ada salahnya. Cuma masalahnya bisa dapat berapa sih dari fitur itu? Tetap kita harus organik sendiri kan nyarinya. Menurut saya PR memang. Buat produk baru tuh buat dapetin ininya. Jadi balik ke organik produknya sih. Kalau memang produk itu organiknya kuat, istilahnya yang jual nggak banyak, emang dicari orang, ya cepet. Tapi kalau produknya udah banyak yang jual, kita kalah harga, kalah review, mau diiklanin juga percuma. Sensitif sih memang Topet. Kalau Shopee masih bisa di-boost iklannya. Topet agak susah. Kecuali kita mau fake review gimana, sedangkan kan kita nggak pakai fake review. Kalau tergantung barang ya sebenarnya. Tergantung barang, balik lagi ya. Mesti lihat barang, jenis barangnya seperti apa sih. Lanjut dulu ya. Tapi kurang lebih cara maintenance-nya kayak gitu ya. Kalau buat teman-teman yang bilang setting iklannya dari awal gimana ya, teman-teman gampang lah. Tokopedia tinggal buat satu grup, masukin semuanya di sana beres. Ya setelah itu tinggal ditunggu nanti kita bisa dapat laporan pencarian, kita bisa masukin ya. Ini kalau kita lihat pengeluaran ini bagus, kalau memang masih perlu ditambah biaya kita tambah di sini. Kata kunci negatifnya juga banyak nih tuh, ternyata banyak banget kata kunci negatifnya ya. Ya, aku rasa sih Om Felix sudah paham lah ini sebenarnya untuk settingnya seperti apa. Iklan tokonya pun sama ya. Di sini kita lihat iklan tokonya tidak ada ya, belum ada iklan toko, tapi kelihatannya mainan juga berat kalau diiklanin toko sih. Apalagi tokonya nggak spesifik, lebih baik pakai iklan produk aja. Cuma kalau masuk terlaris itu otomatis trafficnya tinggi sih menurut saya. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan profit toko kita? Ya, ini bagus sekali ya. Karena pengeluaran turun, pendapatan naik, efektivitasnya profitnya kan kecil, jadi itu termasuknya nggak yang untung banget. Termasuknya malah boncos ya ini. Tetap dia paling kayak balik modal doang. Susah ya sekarang ya. Kalau jualan buat balik modal doang, kita mau makan apa ya? Siapa yang suka jualan tapi balik modal doang? Si Andre. Oh, cuman kejar bonus supaya ada kerjaan aja ya Andre. Oh, cuman cari keringat. Ini termasuk dashboard yang cukup unik ya, karena dashboardnya ada Google sama iklan banner juga di sini. Tapi Google-nya juga nggak terlalu sampai gimana sih kalau yang udah pernah pakai. Itu dari yang Facebooknya PAS. Beda. Google Ads ini. Facebook Cepas harusnya ada di tempat lain. Iklan produk. Kembali lagi dilihat dari laporan pencarian ya. Ada yang memang masih bisa kita tambahkan. Tadi kan rata-ratanya pas 50, berarti ya kalau boleh kita jadiin kata kunci ini di 500 lah, di atas itu sedikit ya. Supaya kata kuncinya kepake, kita tambahkan ya. Kalau kita lihat yang pengeluaran tinggi, tapi nggak ada yang sampai tinggi sekali, nggak masalah. Kita evaluasi kata kuncinya juga, oh ternyata belum pernah pakai kata kunci. Ini kalau masih masuk, masih bisa naikkan di pencarian atau rekomendasi, tinggal dievaluasi seperti ini. Ini rata-ratanya teratasnya pada nggak tinggi-tinggi ya, 28%. Karena ini minimum nih. Cuma efektivitasnya lumayan. Cuma ini pun nggak masuk ya. Kenapa? Perbaikin konten. Ini bagus, Mon, 61 efektivitasnya. Tapi masalahnya marginnya tipis. Ini bagus. Ini pakai minimal nih. Tapi ini udah nggak bisa gerak juga dari 350 ya. Tapi geraknya itu kira-kira berapa? Kalau saya sih cuma mentokin sampai ke efektivitasnya, kita bisa paling max di berapa gitu. Lebih ke sana sih. Karena iklan ini kan kita buat mancing traffic ke barang kita kan, untuk mancing penjualan dari iklan. Semakin penjualan kita makin banyak, kita masuk ke terlarisnya Tokopedia, nanti organiknya juga harusnya semakin tinggi. Karena kalau saya pribadi beli belanja barang di Tokopedia, saya tuh paling suka lihatin ya ada tulisan label terlaris ya kan. Dari sana, ya emang pahit sih terlarisnya Topet ya. Terus saya klik, saya udah tahu nih terlaris urutan 23. Terus saya klik terlarisnya, terus saya cari nomor satunya siapa ya. Terus yang paling murah di mana ya dari terlaris itu ya. Akhirnya habitnya jadi kayak gitu. Cuma kalau masuk terlaris itu otomatis trafficnya tinggi sih menurut saya. Bisa masuk terlaris di kategori, dan iklan ini kalau kita istilahnya nggak cuan di sini, tapi kan organiknya bisa cuan karena penjualan kita banyak, kita juga muncul di atas terus. Mungkin salah satu goalnya seperti itu. Tapi balik lagi, iklan ini adalah style masing-masing, orang punya style masing-masing. Ada yang mau ya udah sehemat seirit-iritnya ya. Tapi mungkin yang salah satu yang saya pengen sharing hari ini, kita kan jualan nggak adu irit ya, tapi kita jualan itu adu gimana caranya, juga bukan adu omset sebenarnya. Jadi tengah-tengah, gimana caranya
kita bisa memaksimalkan profit toko kita. Itu aja. Mau caranya gimana kan ujung-ujungnya kita ke sana. Profit maksimalnya di berapa? Mau jualannya dikit tapi profitnya maksimal ya bagus. Belum tentu yang jual lebih banyak daripada kita, profitnya sama kayak kita. Ya, cost manpower dia lebih besar, stok mati dia lebih besar, kehilangan lebih besar, dan lain-lain. Jadi gimana caranya kita cari keseimbangan itu? Nah, kesalahan dari kebanyakan seller untuk iklan yang saya perhatikan adalah mentalnya. Banyak orang yang ketika iklan 50.000, ketika digas 100.000, itu udah teriak, wih mahal banget, saya belum ada biaya ini, belum ada biaya layanan Tokopedia, belum ada ini. Ya, saya udah nggak ada budget iklan lagi. Padahal, dengan dia iklannya ditambah, itu omsetnya juga semakin gede, dan profitnya semakin gede. Nah, kita kan tujuannya, goal kita beriklan kan sebenarnya bukan bakar duit, tapi kita mau supaya trafficnya naik, sehingga omset dan profit kita naik gitu. Nah, teman-teman harus carinya di sana gitu. Gimana caranya tuh bisa ketemu ya. Jadi antara settingannya atau gimana, kenapa dari tadi kita lebih ke fundamental, lebih ke namanya basic ya. Karena saya percaya gaya setiap kita tuh beda-beda. Cuma kalau gaya saya ya saya pasti ada gaya sendiri dalam beriklan. Teman-teman juga pasti ada. Cuma selama kita ketemu profit maksimal di mana, go ahead gitu ya. Gitu sih. Jadi jangan takut untuk beriklan lah, intinya gitu. Ya, zaman sekarang ya kalau nggak iklan malah nggak dapat traffic. Ya beda banget. Ya, kita kan ngomongin Tokopedia hari ini ya. Itu beda banget. Shopee dikasih berapapun dihabisin. Salah setting bisa 12.000 per klik, kata kuncinya aja ya langsung habis. Tokopedia kamu salah setting juga belum tentu dimakan sama dia. Jadi gitu ya, karena ya ciptakannya beda. Tokopedia Mas. Balik lagi ini settingnya udah bagus sih. Jadi saya rasa ya good job lah. Cuma kalau masalah cuannya belum ada, berarti belum ketemu produk hero-nya yang bisa jualannya banyak tapi marginnya gede. Nah, PR-nya apa? Kita yang jualan udah lama berasa makin sekarang kok jualan gini amat ya. Dulu kayak jualan masih ada cuannya, masih enak ya. Sekarang jualan makin capek ya. Melelahkan ya. Ya apalagi sekarang fee naik harga juga nggak bisa naik kayak gimana. Official store 1 Maret naik. Kita dua bulan ini mendapatkan leha-leha ya. Banyak official store yang omsetnya naik 2 bulan ini. Apalagi yang main elektronik rumah tangga. Kemarin saya dengar teman saya bilang, wah mantep om. Tokopedia naik, JDID tutup, mantep katanya naik omsetnya di tempat lain. Elektronik ya, karena menutup saingan dan saingan pada naik fee-nya. Kalau dia masih official 2 bulan ini masih aman, tapi 1 Maret semua akan sama. TikTok tunggu waktunya aja, pasti akan ikut. Yang lain kasih margin tinggi, semua orang pada mau jualan, kenapa TikTok enggak? Pasti dia akan naik. Jadi at the end sih pinter-pinternya kita aja. Gimana 2023 ini akan makin banyak orang yang ke offline malah. Gimana Bet? Enakan jual offline atau online? Offline sih karena tapi tergantung ya posisinya. Karena saya kan ibaratnya prinsipal pasti lebih senang di offline, jujur ngomong. Tapi kalau untuk jual langsung ke user tetap masih di online karena offline itu terbatas, jumlah customer nggak perlu banyak, tapi kita perlu customer yang repeatable dan besar.